Assalamualaikum, pada kali ini kita akan melaksanakan pembahasan soal lagi, soal yang hubungannya sama elektronik otomasi industri, soal PPG, soal-soal lainnya yang berhubungan dengan hal yang seperti ini ya. Dan pada kali ini kita sampai soal 522, di mana soal ini kami dapat kiriman kisi-kisi PPG jurusan elektronika. Dan salah satu kisi-kisinya adalah seperti ini, yaitu menganalisis lingkup materi teknik mekatronika dalam pembelajaran teknik elektronika di SMK MAK. Materi topiknya adalah CNC pneumatik hidrolik. Komponen listrik yang digunakan untuk membuat rangkaian pneumatik. Ya, materinya itu kemudian disaksikan sistem kendali pneumatik, peserta diminta mengevaluasi sistem kendali tersebut. Ya, begitu. Sebenarnya kalau di dalam jurusan yang lain itu pneumatik dengan elektropneumatik beda, dengan hidrolik juga beda. Tapi ini dijadikan menjadi satu, sehingga kami hanya nebak-nebak dan berikan dari sini tentang pneumatik, ya. Dan ini kok ada komponen listriknya, maka kami sertakan pneumatik dan elektropneumatik. Memang nggak cukup ketika menjelaskan pneumatik itu dalam jangka waktu 5 menit ya, tetapi nanti paling enggak kita bisa mengetahui tanda-tandanya ya. Yang pertama, pada rangkaian kontrol berikut jika katup 1.2 ini 1.2 dan katup 1.3 ditekan bersamaan dalam waktu yang sama pula serta tombol belum dilepas, maka yang terjadi adalah ini, yang jelas adalah mungkin aneh-aneh aja ya. Tombol jelas satunya untuk ngaktifin katup 1, dia itu apa itu, katup yang sini kan ke sana dia nyebul ke sana, dia untuk plus atau stroke atau silindernya bergerak ke sana, satunya adalah silinder bergerak ke sana. Ini katup yang ini tombol kan, ini tombol, maaf kurang jelas, tapi suruh ditekan dua-duanya. Ini mungkin kurang kerjaan atau gimana, tapi nggak mungkin, nggak boleh bilang kayak gitu. Seperti tombol kipas angin, satunya ditekan angka 1, satunya ditekan tombol off, itu dua-duanya itu gimana gitu. Itu merupakan trik yang digunakan untuk mengetahui sifat dari komponen sesungguhnya. Memang kalau pneumatik ini disimulasikan tanpa mengetahui komponen sesungguhnya itu akan lebih susah, karena lebih baik praktek sedikit baru bersimulasi daripada simulasi tapi nggak praktek. Memang sih alatnya pneumatik itu mahal, harga Xenia, Avanza atau Innova, tetapi paling nggak tahu bisa main ke SMK yang sudah ada begitu atau ke kampus begitu. Jawaban yang paling tepat adalah menurut pengalaman admin adalah silinder diam, tidak bergerak, tidak maju, karena katupnya ya nggak akan ngapa-ngapain gitu loh, ya tetap berhenti di posisi terakhir begitu ya. Nah, kalau silinder bergerak maju dan mundur, ya berarti di budget maju mundur. Kalau bergerak maju sama maksimum, berarti di budget sebelah sini dia bergerak maju maksimum. Maju dan kemudian mundur, ya berarti digerak maju mundur, atau maju sedikit dan berhenti, ya belum tentu. Nah, ini ditekan bareng, kecepatan orang tekan itu bareng thread gitu, dua-duanya apa juga bisa. Tapi siapa yang paling tepat menurut kami adalah A ini begitu. Nah, ini yang pneumatik. Kalau dilihat ini ya, nanti bisa dilihat di sini juga. Ini prinsipnya sama. Yang berikutnya ini kita absen dulu. Ini adalah namanya silinder. Silinder double acting karena selangnya 2. Ada juga yang silinder single acting kayak gini, selangnya 1 tok. Jadi dia cuma nyebul tok. Dia stroke atau positif. Kalau anginnya diputus, dia akan kembali ke sana karena ini ada pairnya ini. Begitu. Nah, kemudian ini ada katup, ini katup 5/2 karena ini ruangannya 2, ini 1, 2 serta lubangnya 5, jadi 5/2 begitu. Kemudian ini juga katup, ini katup berapa, ini lubangnya 1, 2, 3, ruangannya 2, berarti 3/2 ya. Nah, tinggal ini katup ini nama belakangnya apa. Nah, kalau ini katup belakangnya adalah aktivasi apa, aktivasi pneumatik ini ya, karena diaktifasi menggunakan angin.
silinder ini bentuknya itu kayak gini, ada dua ruang yang bisa ruangan ini pindah-pindah. Kalau yang sebelah sini diaktifkan, maka ruangan yang ini yang akan kesebul. Nah, akhirnya seperti ini. Kalau sebelah sini yang diaktifkan, maka ruangan ini yang akan aktif begitu. Gambarannya gitu, bayanginnya secara konsep seperti itu, tapi kenyataannya beda ya. Bayangin konsep aja karena akan terlihat alirannya begitu. Ini juga sama, tinggal yang mengaktifasi apa. Kalau ini yang mengaktifasi adalah pair. Jadi secara kalau ini nggak ditekan, maka ini kan bentuknya tombol, nggak ditekan maka yang aktif ini. Tapi kalau ditekan yang aktif yang kotak sebelah sini. Jadi kotak sebelah sini tekan akan ada aliran ke sana. Kotak sebelah ini tekan akan ada aliran ke sana. Kalau nggak ditekan ya akan jadi pair di sini sama seperti ini juga. Kita lihat yang sebelah sini ini juga sama pneumatik, tapi ini elektropneumatik. Yang aktifin adalah listrik 24 volt. Nah, ini ada logo solenoid di sini. Maka ini yang aktifin ya pneumatik itu. Ini juga sama yang aktifin itu. Nah, ini sebenarnya satu tok, tapi saya gambarkan saat ruang ini yang aktif dan saat ruang ini yang aktif. Ketika nggak ada aktivasi solenoid apapun di sini, maka ruang yang sebelah sini yang aktif. Kenapa? Karena ini ada pairnya, sehingga kalau pas mati seperti itu. Ada juga yang dua-duanya solenoid. Nah, nanti tinggal kondisi terakhir dia nyala sebelah mana gitu. Nah, kalau kayak gini. Nah, yang terjadi ketika Y3 dikasih tegangan listrik, arus listrik, maka ruangan ini akan bergeser ke sana sehingga menjadi seperti ini. Nah, seperti ini. Sehingga angin akan diteruskan ke sana sehingga akan nyodok ke sana. Ini seharusnya bentuknya nyodok ke sana. Tapi kalau nggak ditekan, maka ruang ini yang aktif karena ada pairnya. Nah, ini akan ada angin yang menyalurkan untuk keluar gitu. Sehingga anginnya keluarlah. Dengan kayak gini, maka ini disebut sebagai katup berapa? Ruangan 2, lubang ini 3, katup 3/2. Aktivasi solenoid dan pegas atau spring. Ini juga sama. 3/2 aktivasi solenoid dan spring normally close karena dia otomatis tertutup, nggak ada aliran udara karena yang aktif ini. Bukan normally open. Kalau normally open nanti akan mengalirkan udara. Tapi itu coba dicek dulu ya normally close sama opennya itu, karena mungkin agak terbalik atau agak beda dengan yang listrik. Nanti kalau ada komentar salah bisa tulis di komentar gitu ya. Nah, kita coba lihat jalannya ini. Khusus yang ini nggak bentuknya soal karena memang agak beda. Ketika ini ditekan, maka ini kan ada relay kan. Ini silindernya single acting karena salurannya satu. Ditekan K2 nyala. Nah, K2 nyala, NO yang K2 akan terhubung. Jadi kalau ini dilepas, ini sifatnya mengunci tetap terhubung. Nah, lampu menyala. K2 ini juga menyalakan ini. Sehingga ketika ditekan saat ini, maka ini akan menyala sehingga silinder akan maju dan terkunci, tetap maju berhenti sampai ditekan tombol reset. Kalau ditekan tombol reset, maka K2 nggak akan dapat listrik sehingga K2 ini akan putus, Y3 akan putus juga, nggak dapat listrik dan akan kembali ke ruangan yang ini sehingga akan kembali mundur begitu. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf terlalu banyak panjang lebarnya karena memang penjelasannya nggak mungkin, tapi semoga aja bisa, nggak mungkin cepat, tapi semoga aja bisa memberikan kemanfaatan. Terima kasih. Kalau ada yang salah bisa tulis di komentar atau request lainnya bisa ditulis di sini. Kalau ya gitu, kalau bisa like atau subscribe, kalau nggak bisa juga nggak masalah. Memang kami niatnya berbagi. Terima kasih. Waalaikumsalam.